Yang bagian absen Prita, Dok. Prita. Dokter. Ayo Prit, screenshot sekarang semua namanya dan lulu iki lho apa iki? Eh. Jangan ngeklik anotasi ya. Oke, dari screenshot Prit. Kalau udah di Sudah, screenshot, dokter. iya, kirim ke aku ya, Dek, absennya. Oke, dokter. Mm. Makasih adik-adik, yuk kita mulai karena materinya banyak sekali. Ya aku terus terang bingung mau ngajari kalian itu model kayak gimana ya, karena materinya luar biasa banyak. Jadi pesanku buat adik-adik harus banyak baca ya, gitu. Bismillah. Yuk. Ini ya, kelainan hormon pankreas dan kasus diabetes mellitus ya. Ini anatomi histologi pankreas. Itu kita di dalam pankreas itu ada islet sel ya, ada pulau Langerhans yang berisi kumpulan sel alfa yang memproduksi glukagon, sel beta yang produksi insulin dan sel delta ya. Nah, itu ya ini gambaran skematis aja sih ya, gitu. Dan nanti di bagian asinur sampean. Asinus ya ini ya di salurannya ini di dinding-dinding salurannya itu ya nanti ada gelembung-gelembung ya yang berisi sel-sel asinus yang akan menghasilkan enzim-enzim pankreas ya. Kalau di dalam pulau-pulau di pankreasnya situ dia akan menghasilkan hormon-hormon tadi ya. Sel beta menghasilkan insulin, alfa glukagon dan sel delta menghasilkan somatostatin. Hormon yang dihasilkan nanti akan masuk aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, bekerja di target-target organ ya. Wis fisiologi kan adik-adik udah pinter ya. Nah ini ya, apa namanya, fungsi hormon pankreas dan target organ, insulin ya, sampai termasuk ada sel PP ini ya, yang menghasilkan polipeptida pankreas, dan juga ada grelin dari sel epsilon ya. Ini ya, kalau fungsi utama insulin ya menstabilkan gula darah, menurunkan dia. Kalau glukagon dia akan menaikkan gula darah dengan dari proses gluconeogenesis ya, makanya dari gambarannya dari hati menghasilkan gula baru ya. Somatostatin fungsi mengatur sekresi dari pankreas. Ini ya, dia akan mengatur keluarnya glukagon dan juga insulin. Insulin kebanyakan diturunkan, glukagon kebanyakan diturunkan ya. Peptida pankreas ya, sel PP mengatur motilitas pencernaan ya. Dan untuk yang grelin hubungannya dengan lambung ya, mengatur sekresi asam lambung dan nafsu makan ya. Ini action of hormones ya, glukagon ya, bekerjanya bekerjanya di sini ya, liver glycogenolysis dan gluconeogenesis. Kalau glukagon dikeluarkan, dia akan berusaha mencetuskan proses pemecahan glikogen, menaikkan gula dalam darah kan ceritanya kalau glukagon, glycogenolysis dan gluconeogenesis. Kalau gluconeogenesis dilalui dari proses apa aja? Dari lemak dan asam amino dirubah menjadi acetyl-CoA dan nantinya jadi glukosa ya. Berikutnya ini ya yang insulin ya, insulin akan menurunkan gula darah. Makanya efeknya bisa menyebabkan hipoglikemia, akan menstimulasi hepatik glikogenesis. Ya, jadi insulin itu akan memaksa cadangan gula yang ada dalam darah disimpan di dalam liver. Jadi akan terjadi suatu glikogenesis, membentuk glikogen baru di dalam hati. Dan glikolisis. Glikolisis ya metabolisme sel biasa itu ya. Pemakaian gula di dalam sel itu glikolisis ya. Produksi hepatik gluconeogenesis. Nah, berkebalikan sama glukagon ya. Kalau glukagon menyuruh membentuk gula baru untuk darah, namanya gluconeogenesis. Kalau insulin menekan, reduce hepatic gluconeogenesis. Menekan supaya tidak membentuk gula baru. Ya, adik-adik tahu kan insulin akan keluar
jika ada peningkatan apa? Ada peningkatan apa? Hmm? Insulin akan dilepas atau akan meningkat dalam darah jika ada peningkatan, Glukosa. ya, ada peningkatan glukosa dalam darah ya. Gitu, dia akan lepas dalam jumlah banyak, dia akan mengatur gula yang ada dalam darah, dimasukkan dalam sel, disimpan di hati, dan segala macam ya. Delta sel yaitu somatostatin yang dihasilkan akan menginhibisi insulin glukagon. PP sel pankreatik polipeptide akan meningkatkan hepatic insulin sensitivity ya. Wis iki iso dibaca dhewe ya, regulasi islet cell hormone release. Nah, ini cuma gambaran skematisnya aja. Nah, ini ya susunan ya. Gambarannya islet-isletnya itu gambarannya model seperti ini ya. Jadi di sekitar pembuluh darah, vena gitu ya. Glukagon, insulin, dan somatostatin sesuai selnya. Nanti kalau sudah dihasilkan, dia akan diserap masuk ke vena, diedarkan ke seluruh tubuh ya. Ini gambaran skematis aktivitasnya ya. Alpha sel akan menghasilkan glukagon. Nah, glukagon akan berefek ke delta sel ya. Delta sel akan melepaskan somatostatin supaya glukagonnya nggak terlalu banyak ya. Delta sel yang mengeluarkan somatostatin akan menekan beta sel kalau insulinnya kebanyakan. Begitu pula, somatostatin dari delta sel akan menekan sel alfa supaya tidak berlebihan menghasilkan glukagon. Loh, ini beta sel gimana, Dok? Beta sel kok ada gambaran inhibisi? Ya, benar. Beta sel kalau dia sudah menghasilkan insulin karena gula banyak dalam darah, beta sel akan menghambat produksi glukagon dari alfa sel, baik secara parakrin maupun secara tidak langsung dari peningkatan glukosa dalam darah, glukagon akan otomatis turun ya. Nah, ini ya outline simple ya dari glucose sensing and regulated insulin secretion from beta cell ya. Nah, ini glukosa jadi bisa masuk dalam darah, masuk dalam sel. Gimana caranya ya? Setelah dia ada stimulasi dari apa namanya katekolamin, GLP-1 ya, dia akan menyuruh tubuh mensintesis insulin ya. Dan insulin nanti akan berefek pada sel, selnya akan mengapa? Memaksa iki ya, memaksa GLUT4 untuk ini apa namanya? Diekspresikan di dinding sel. Nah, GLP-1 katekolamin ya dia akan berefek pada second messenger cyclic adenosine monofosfat. Dampak endingnya nanti akan terjadi sintesis insulin dan sekresi masuk aliran darah ya. Gitu. Hubungannya dengan kalsium gated dan segala macam. Kalsium gated ini hubungannya nanti dengan apa namanya voltage gated calcium channel ini fungsinya cuma untuk membantu kalsium influx ke dalam sel supaya kadar kalsium dalam sel meningkat dan akibatnya akan memaksa insulin mengalami eksositosis ya. Jadi kalsium dalam sel itu akan mendorong gambar vesikelnya nggak ada ya di sini ya. Kalsium yang meningkat dalam sel akan mendorong vesikel-vesikel insulin dalam sel ter terdesak ke dinding ya. Nanti vesikel insulinnya akan fusi dengan dinding, baru insulinnya akan lepas ya. Kayak gitu. Terus regulation of apa jenenge? Iki of insulin release ya. Stimulan of insulin release yang menstimulasi lepasnya insulin apa sih? Glukosa, asam amino ada juga, tapi yang ini yang leusin ya. Efek dari neural seperti stimulasi vagal, asetilkolin yang meningkat dalam darah, dan juga obat-obatan sekretagog ya. Obat-obatan diabetes yang namanya insulin sekretagog, yaitu sulfonylurea dan meglitinid, itu akan memaksa keluarnya insulin dari dalam pankreas ya, dari beta sel ya. Amplifier of glucose induced insulin release ya. Seperti amplifier itu yang meningkatkan ya, meningkatkan atau memperkuat GLP-1 ya, GIP, gastric inhibitory peptide ya, cholecystokinin CCK ya, gastrin sekretin, neural dari beta adrenergic efek katekolamin kayak yang tadi ya, yang di gambar sebelumnya tadi. Nah, katekolamin juga berperan ya. Terus asam amino arginin ya, GLP-1 agonis obat kok ini obat diabetes ya. GLP-1 agonis ya, akan juga meningkatkan sekresi insulin, pelepasan insulin ya. Kalau inhibitor insulin rilis apa?
alpha adrenergic effect dari katekolamin ya. Humoral somatostatin ya dari hormonal somatostatin yang menekan ya dari delta sel tadi. Obat-obatan ada juga seperti diazoxid, thiazid, beta blocker, klonidin, phenytoin, vinblastine, colchicine ya. Cukup banyak. Nah, ini model insulin reseptor ya. Signaling dari sinyal saat insulin nempel di gugus alfa dinding sel, reseptor insulin gugus alfanya ya, nantinya akan menstimulasi IRS ya. Dampaknya apa? Dampaknya ke GLUT4 yang tadi tak bilang ya. Nanti hubungannya supaya GLUT4 bisa terdorong ke dinding sel dan membentuk celah atau membentuk kanal untuk glukosa supaya bisa masuk itu melalui PI3K ya. PI3K akan terstimulasi oleh IRS, PI3K aktif dan dia akan mendorong GLUT4 ya resep apa namanya kanalnya glukosa nempel ke dinding sel baru glukosa bisa masuk. Jika di dinding sel tidak ada GLUT4 maka gula tidak bisa masuk dalam sel ya gitu. Nah, kalau ada resistensi reseptor insulin di sini, akibatnya proses yang di bawahnya sini sampai ke GLUT4 tidak berjalan. Maka gula akan tetap berdiam dalam darah dan akan terjadi kondisi hiperglikemi seperti pada pasien diabetes tipe 2 yang mengalami resistensi insulin ya, resistensi reseptor insulin. Terus iki kelainan endokrin pankreas ya, diabetes mellitus. Sebenarnya kelainan endokrin macam-macam ya, ada diabetes mellitus, neuroendocrine islet cell tumors of pancreas, dan ada neoplasia syndrome ya. Ini yang diabetes. Nah, diabetes mellitus apa namanya? Kasus segojangan. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter, Farsah kenapa kameranya dimatikan? Apakah ada kendala? Roja Birul Alim, kameranya dimatikan kenapa? M.R. Rianto, kenapa dimatikan? Alia, Siri Habibah, Nurmentari, Kalista, Ahmad Ferhan, Andini, Indana, Marsha, Daniela, Dia, Akila, Adrian, Setia Ayu Maila, Aurelia, Firnanda, Anandita Kusuma Putri, Laode, Syahla. Kenapa kok dimatikan? Rusak kameranya. Di chat Zoom nggak ada yang izin ya untuk menonaktifkan kamera. Komtingnya siapa ini komtingnya? Nya ah dan beda.
Nur Mentari tetap nggak nyalain kamera ya. Kalista tetap. Nur Laila Fitria. Adrian Dodi. Nggak apa-apa sih, Dek. Kalau mau nggak join karena capek, nggak apa-apa. Aku nggak maksa. Tapi kalau mau join, monggo. Ya. Tapi kalau kalian nggak join, jangan ikut screenshot absen ya. Izin hadir dokter. Adrian siapa? Adrian tuh komting dah. Saya dokter Kunti. Oh, Ahdan ya, sorry, sorry. Oke, yang berminat ikut kuliah, monggo. Kalau yang capek, nggak minat, monggo. Nggak apa-apa, silahkan leave. Aku nggak memaksa, aku juga kasihan sih kalian udah malam. Tapi kalau mau ikut, silahkan. Tapi kalau mau ikut, jangan nonaktifkan kamera ya. Hormati yang berdiskusi dengan kalian ya. Oke. Ini ya, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit ya. Dia penyakit metabolik ya. Karakteristiknya apa? Diabetes mellitus itu hiperglikemi. Karena apa? Karena kekurangan insulin. Gampangannya sih kayak gitu ya. Padahal sebetulnya nggak semua diabetes mellitus kekurangan insulin. Kalau kekurangan insulin absolut itu terjadi pada diabetes tipe 1. Kalau pasien diabetes tipe 2 itu adalah kurang sensitifnya reseptor insulin ya, atau terjadi resistensi reseptor insulin ya. Karena kelainan sekresi ya, bisa juga kerja insulin atau keduanya ya. Indonesia mengerikan ya, peringkat kelima dunia. Jumlah penderita diabetes mencapai 19,47 sampai 20,4 juta hingga 2024 ya. Kelihatan loh, populasi usianya tuh banyak di, ya nggak terlalu banyak banget sih, tapi ya lumayan sih. Dari 10 sampai 11% itu usianya 20 hingga 79 tahun ya. Nah ini ya tipe-tipenya banyak. Klasifikasi tipe diabetes ya. Ada yang type 1, ada yang type 2, ada yang gestational diabetes mellitus ya, atau yang terjadi pada ibu hamil ya. Kalau disebut gestasional diabetes mellitus itu ceritanya gimana? Ada yang pernah baca? Apakah pasiennya diabetes dulu, terus hamil, ataukah dia hamil tiba-tiba diabetes? Ada yang tahu? Pasiennya hamil dulu terus diabetes. Iya, pintar Fauzia. Kayak gitu ya, gestasional diabetes mellitus. Atau kalau seandainya diabetes mellitus in pregnancy, itu beda cerita ya. Oke, berikutnya nih ya, other types ya. Ada yang genetic defect ya, beta cell function ya. Ada MODY ya, maturity onset diabetes of the young ya. Banyak loh ini sekarang sudah ya. Ini autosomal dominant mutations ya. Macam-macam MODY itu banyak sekali tipenya ya. Ada yang genetic defect insulin action ya. Seperti type A insulin resistance, ya leprechauniasm ya. Ada yang ini disease of exocrine pancreas ya. Jangan dikira kelainan eksokrin dari pankreas tidak bisa menyebabkan diabetes. Bisa ya. Kalau pasienmu tuh kena pankreatitis, riwayatnya pankreatitis ini dok, kok tahu-tahu sekarang jadi kencing manis atau tahu-tahu jadi diabetes. Ya memang karena kerusakan islet-islet di pankreasnya ya, gitu. Jadi bisa menyebabkan hiperglikemi. Sorry, berikutnya tadi ya. Penyakit eksokrin pankreas yang bisa bikin pasiennya jadi diabetes, yaitu pankreatitis, terjadinya trauma yang mungkin ruptur pankreas habis kecelakaan atau ya. Atau pasiennya menjalani pankreatektomi, mungkin karena tumor gitu ya. Neoplasia, cystic fibrosis itu bisa mencetuskan pasiennya jadi diabetes ya.
Kelainan endokrin ya, akromegali, Cushing syndrome ya, glucagonoma, bacanya Cushing ya, bukan Cushing ya, as I know. Berikutnya pheochromocytoma, itu juga bisa menyebabkan jadi diabetes ya. Karena obat alpha interferon beta adrenergic agonist, diazoxid, glucocorticoid. Glucocorticoid itu apa? Hajah. Apa glucocorticoid? Hajah tidur ta? Apa glucocorticoid itu? Izin menjawab dokter, suatu hormon steroid dokter seperti kortisol. Ya, glucocorticoid itu adalah steroid ya, baik termasuk dari hormon dalam tubuh atau dari luar ya. Termasuk dalam tubuh kita kortisol itu adalah termasuk glucocorticoid ya, atau konsumsi steroid tablet dari luar itu juga glucocorticoid ya. Oke, nikotinik asid juga ya. Nikotinik asid apa, Dimas? Apa nikotinik asid? Ada yang tahu? Semacam vitamin B3 mungkin dokter. Ya betul ya, vitamin B3 ya yang ada di skincare zaman now ya. Niacinamide itulah, itu loh. Niacinamide atau nikotinik asid ya. Itu bisa menyebabkan hiperglikemi ya. Tapi ini kan diminum ya, bukan ditaruh di kulit terus jadi hiperglikemi, bukan ya. Gitu. Kan ada vitamin B3 yang diminum ya. Infection seperti ini ya, congenital rubella, cytomegalovirus ya, common forms of immune mediated diabetes ya, Stiffman syndrome seperti Celine Dion itu ya, anti-insulin receptor antibody ya, other genetic syndrome seperti Down syndrome, Cleveland Turner ya, Wolfram, Friedreich ataxia, Huntington itu bisa jadi hiperglikemi ya. Oke, ini juga sama sih ya. Bisa ini dari referensi lain ya. Yang ini dari textbook patofisiologi Langman ya. Lang, bukan Langman. Lang. Kalau yang ini dari punyanya si anu ya apa jenenge? Williams Endokrinologi ya. Oke. Kalau ini yang dari literatur bahasa Indonesia ya, mesti favorite yang ini paling ya. Mudah untuk dihafal dan dibaca ya, nggak sebanyak tadi. Ini dari Perkeni ya, tipe 1, tipe 2, gestasional dan tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya. Ini. Oke. Nah, ada type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, yang informal ada type 3C diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 3C. Diabetes mellitus tipe 3C itu yang kayak mana? Yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. Bisa disebabkan oleh penyakit eksokrin seperti kronik pankreatitis. Tahu-tahu pankreatisnya rusak permanen, tidak bisa berfungsi, jatuhlah dia ke kondisi diabetes mellitus tipe 3C ya. Bisa juga karena cystic fibrosis ya, rusaknya saluran-saluran yang mensekresikan sekret terlalu kental ya. Dampaknya jadi diabetes mellitus tipe 3C juga. Atau pengangkatan pankreas ya. 5 tahun pasca surgery. Third decade of life ya, usia 30 tahunan. Kalau yang kronik pankreatitis usia 50 tahunan ya. Faktor risikonya apa? Ya genetic markers ya, history of family with diabetes, first degree family biasanya ya. Demografik seperti usia, etnisitas ya. Behavioral dan lifestyle related risk factor seperti obesitas, lifestyle-nya mungkin intake karbohidratnya berlebihan ya,
sampai terjadi obesitas dan sudah lama ya. Inaktivitas, sedentary lifestyle, diet, stres, westernisasi, urbanisasi dan modernisasi ya. Pola makanan kan berubah ya. Terapi dan pekerjaan, stres pekerjaan ya. Bisa menjadi faktor pencetus ya. Metabolic determinannya dan intermediate risk kategori. Nah, ini jadinya impaired glucose tolerance, IGT. Proses insulin resistance muncul. Diabetes mellitus, offspring of woman with diabetes ya, anaknya orang yang dulunya diabetes gestasional ya. Ibunya dulu melahirkan dia berat badan lahirnya 4 kilo lebih. Ternyata ibunya diabetes gestasional ya. Si anak yang dilahirkan itu beresiko mengalami diabetes mellitus ya. Intrauterine malnutrition, overnutrisi dan microbiome composition ya. Abnormalitas mikrobioma juga bisa memiliki peran ya. Ini mekanisme seluler ya, resistensi insulin dari overnutrisi ya. Apa namanya, konsumsi makanan berlemak berlebihan ya, akibatnya fat cells-nya jadi membesar sekali ya. Muscle or liver cell itu yang bawah ini ya. Akibatnya ada lemak-lemak yang di luar sel, extracellular vesicles. Masuklah ectopic lipid di muscle dan liver akan menyebabkan efek toksik ya. Toxic lipids di asil gliserol ya, ceramides ya, akan menstimulasi terjadinya proses resistensi insulin. Insulin yang nempel di sini tuh nggak berguna jadinya ya. Termasuk hipertrigliseridemia ya, akan menyebabkan aktivitas reseptor insulin tidak berjalan normal ya. Dilepaskannya interleukin 6 dan TNF alfa yang jumlahnya banyak dari sel lemak yang sangat besar itu akan berkontribusi mencetuskan gangguan di reseptor insulin ya. JNK dan IKK ini akan menghasilkan piser ya, serin yang terfosforilasi ya piser ini ya, berefek pada IRS. Nah, padahal IRS ini berperan penting untuk insulin action. Nah, IRS-nya nggak berjalan. Jadi stagnan ini, reseptor insulinnya nggak berguna ya, gitu. Tak masukkan ujian itu nanti. Berikutnya ini ya, sum of features ya, distinguishing between type 1 diabetes mellitus from type 2 diabetes mellitus. Nah, ini ya. Kalau diabetes tipe 1 sering terjadi pada kanak-kanak, kalau yang tipe 2 pada dewasa. Seringnya pada pasien-pasien dengan obesity. Loh. Sik. Ini ya, prevalence-nya seperti ini 0,3%, usia di bawah 20 tahun, 14% untuk type 2 diabetes di atas usia 20 tahun ya. Pada tipe 1 terjadi, ini kan beta cell insulin secretion-nya abnormal ya. Pada tipe 1 ini absolute defisiensi. Benar-benar insulinnya habis. Kalau insulinnya benar-benar nggak ada, biasanya saat kita lakukan pemeriksaan penunjang ketemunya apa? Ada tutorial kan? Apa, Dek? Cinta. Nggak apa-apa, Dek, nggak masalah. Salah, benar itu nggak masalah belajar. Kalau nggak menjawab itu justru yang saya nggak respect. Em, Mohon maaf dokter, bisa diulang pertanyaannya. Ini, beta cell insulin secretion kan abnormal. Ya, contoh Iya. pada diabetes tipe 1 itu absolut defisiensi, hilang sama sekali produksi insulinnya karena rusak selnya. Kalau kamu lakukan pemeriksaan penunjang, ketemunya apa, Dek? Mungkin si peptide-nya menurun ya dokter. Atau Iya, mungkin tidak ada. tidak ada, Oke dokter. tidak ada, Si peptide-nya dokter. tidak ada sama sekali atau menurun sangat drastis. Ya, Iya. insulin dalam serumnya juga sangat rendah atau bahkan tidak terdeteksi ya. Oke, pintar, terima kasih. Berikutnya type 2 diabetes mellitus ya. Impaired secretion ya. Loh, dok katanya itu resistensi insulin. Kok ada impaired secretion insulin? Nah, pada pasien diabetes tipe 2 itu ada defisiensi insulin relatif. Ya.
Walaupun dia didominasi dengan resistensi reseptor insulin, tapi dia ada defisiensi insulin relatif, ya. Insulin resisten tipe 1 nggak ada. Type 2 iya. Obesitas tipe 1 enggak. Tipe 2 iya. BMI-nya gimana? Tipe 1 justru di bawah 25. Kalau tipe 2 sering di atas 25. In 85% population, lebih dari 30 in 50% population pasien diabetes ya. Autoimun itu miliknya tipe 1. Yes. Kalau tipe 2 no. Tidak ada jalur autoimun. Islet cell antibody pada tipe 1 90% positif. Pada tipe 2 tidak ada ya. Postulated environmental triggers ya. Kalau tipe 1 ada infeksi virus yang nggak jelas apa macam-macam virusnya ya. Bisa menyebabkan respon terhadap infeksi virus tersebut menyebabkan diproduksinya antibodi yang autoreaktif ke sel tubuh sendiri. Kok kenanya malah beta sel ya. Bisa dietary exposure cow milk cereals ya. Ya ini masih banyak butuh riset ya. Itu bisa menyebabkan autoimmunity merusak beta pankreas ya. Beda dengan type 2 diabetes mellitus karena obesitas ya, diet yang nggak karu-karuan dan kurang exercise ya. Nah, ini genotype-nya concordance in monozygotic twins. Nah, pada monozygotic twins itu 30% lebih besar kemungkinannya type 2 diabetes justru 90% ya. Monozygotic twins itu. Terus incidence in offspring ya. Offspring itu keturunan ya. Single parent affected 5% kasus. Kalau yang single parent affected pada diabetes tipe 2 itu justru tinggi sekali, 40%. Dan both parent naik jadi 50%. Kalau yang pada tipe 1, 10% ya. Genetik lokusnya yang berhubungan adalah HLA kelas 2 genes pada DRDQ ya. Kalau yang type 2 diabetes mellitus, kalau kalian buka buku ini ya, Greenspan, Greenspan sama Williams Endocrinology itu ada di situ gen-gen yang berperan terhadap diabetes mellitus tipe 2 itu ratusan gen, nggak ada yang nggak mungkin kita hafal ya. Heterogeneous sets of interacting genes mau tak cantumkan di sini ya wis nggak berguna buat apa jadi nggak tak masukkan ya. Nih ya, tipe 1 tadi ya, autoimmune disease caused by selective destruction beta cell oleh T limfosit. Adik-adik kan sudah hematoimun toh? Udah hematoimun belum? Sudah, dokter. Udah ya. Berarti nyambung-nyambung aja kan kalau kita bahas tentang sel imun ya. Iya, monggo Bill, silahkan. Itu ya, kerusakan beta cell ya. Jadi T lymphocyte mentargetkan ill-defined B-cell antigens ya. Jadi antigennya diserang, rusak. Wis, diserang oleh T-cell. T-cellnya ada yang tahu T-cell yang mana yang menyerang? Mungkin ada yang pernah baca. Leli, Leli Sania. Izin membantu dokter. Dari Hmm. saya mungkin T helper 1 mungkin. Kalau T helper 1 nanti hubungannya dengan apa? Sel T yang apa? Yang menyerang. Jadi dia tentara yang kayak mungkin limfosit T Ya, seluler. ya maksudnya cellular immunity betul memang. Tapi sel T yang menghancurkan sel itu apa senengnya? Jadi sitotoksik. Sitotoksik. Ya. Sitotoxic T lymphocyte ya. Dialah yang berperan sampai menghancurkan eh, sel B ya. Gradual T cell mediated islet dysfunction or destruction B cell mass hilang ya. Extreme insulinopenia ya gitu. Begin with islet cells antibody ya biasanya permulaannya ya. Antibody yang mentargetkan
insulin atau glutamic acid dekarboksilase. Ini yang paling beken dan terkenal saat ini GAD65 ini ya. Anti GAD65. Biasanya pada pasien tipe 1 mesti positif. Di Malang ada kok pemeriksaannya ya. And followed by antibody directed against beta cell zinc transporter atau ZNT8 dan juga IA2 ya. Yang tipe 2 ya wes obesity itu tadi ya, type 2 diabetes epidemic ya. Faktor environmental yang berperan banyak ya. Nah, gitu. Ini kalau punyanya si siapa? Aggregations 11 ya, yang berperan terhadap proses hiperglikemi pada pasien diabetes tipe 2 ya. Mulai dari peran sel beta pankreas ya, penurunan sekresi insulin relatif ya, efek inkretin dari usus juga menurun, akibatnya terjadi hiperglikemi. Insulinnya turun tadi menyebabkan hiperglikemi. Terus terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal, hiperglikemi. Sel alfanya menghasilkan glukagon terlalu banyak, hiperglikemi. Lambung ya, percepatan pengosongan ya, terjadi hiperglikemi juga ya. Beta sel, efek peningkatan amilin, pengosongan lambung cepat, hiperglikemi juga ya. Disregulasi sistem imun ya, faktor dari ini ya, sel adiposa ya, peningkatan lipolisis, penurunan uptake glukosa di otot, peningkatan produksi glukosa di liver yang gluconeogenesis tadi ya, disfungsi neurotransmitter di otak ya, yang berhubungan langsung dengan sel pankreas, beta pankreas ya, timbal balik. Nah, efeknya juga hiperglikemi. Nah, ada efek juga ke abnormalitas mikrobiota saluran cerna. Itu juga berefek pada viabilitas sel beta pankreas ya. Nantinya dampaknya ya hiperglikemi. Jadi adik-adik harus tahu ya, the aggregations 11 ini adalah patomekanisme yang sampai sekarang masih menjadi hipotesis terkuat hiperglikemi pada diabetes tipe 1, tipe 2, sorry ya. Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah ya dan HbA1c. Glukosa darah dianjurkan adalah pemeriksaan vena, plasma vena ya. Tidak dapat ditegakkan atas dasar glukosuria. Misal, kencingnya pasien tuh kamu lagi periksa gitu ya. Tahu-tahu kencingnya pasien ada glukosa positif 1. Boleh pasiennya langsung kita tebak dia diabetes dari kencingnya? Nggak boleh ya. Tetap harus melalui darah vena dan HbA1c ya. Jadi harus hati-hati mendiagnosis pasien diabetes ya. Walaupun urinnya positif gula, bukan berarti pasienmu diabetes mellitus. Bisa saja dia lagi diinfus gula. Karena lemas di rumah sakit, gulanya turun, diinfus gula. Dextrose itu bisa menyebabkan glukosuria ya. Kecurigaan adanya diabetes dipikirkan kalau keluhan klasik positif atau keluhan yang lain bisa saja positif ya. Kalau klasik kan jelas kalian harus hafal ya. Poliuria, polidipsi, polifagi ya. Berat badan hilang tanpa sebab yang jelas. Turun-turun gitu tanpa ada penyebab, nggak diet, nggak sakit gitu-gitu ya. Lemah badan, kesemutan, gatel ya. Nah, ini loh yang hati-hati ya. Nggak semua orang gatel tuh langsung curiga diabetes ya. Tapi bisa kita jadikan modal untuk meningkatkan kecurigaan atau kewaspadaan pasien-pasien yang sudah tua. Tahu-tahu kok gatel-gatel terus ya, nggak ada luka di kulit, gatel-gatel. Jangan-jangan dia tinggi gula darahnya ya. Matanya kabur, disfungsi ereksi pria ya, serta pruritus pada vulva pada wanita. Ini kriterianya. Jika pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari sama dengan 126, dan puasa itu adalah kondisi nggak makan sudah 8 jam, nggak ada intake makanan 8 jam, mau permen, keripik semua nggak boleh, cuman air putih saja selama 8 jam itu sudah dibilang puasa. Dan kalau nilai gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126, plus harus ada gejala klasik ya ini ya, maka pasiennya ditegakkan diabetes mellitus. Poin yang kedua, enak. Kalau yang kedua ini adalah TTGO. Pasien kamu cek TTGO, tes toleransi glukosa oral, ya. Itu kalau seandainya pasiennya kamu cek TTGO, hasil TTGO-nya lebih dari, alhamdulillah, dievaluasinya itu kan 2 jam setelah TTGO ya.
gula darahnya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam pasca pemberian glukosa 75 gram, maka pasienmu sudah langsung boleh ditegakkan diabetes mellitus. Ya. Jadi TTGO itu enaknya sekali kamu periksa langsung bisa tegak diagnosis. Ya. Begitu pula pada HbA1c. HbA1c yang terstandar NGSP dan DCCT hasilnya lebih dari sama dengan 6,5% itu sudah diabetes. Ya. Yang kelewat tadi ini pemeriksaan glukosa plasma acak ya. Periksa gula darah sembarangan wis nggak, waktunya nggak menentu, terserah sembarangan. Nilainya lebih dari sama dengan 200 dengan gejala klasik atau pasiennya datang dengan krisis hiperglikemi itu sudah tegak diabetes mellitus. Ya. Jadi kriteria diagnosis ini tidak boleh lupa, harus hafal ya. Karena diabetes mellitus itu kompetensinya 4, dokter umum harus bisa menangani sampai tuntas, kontrol rutin, kecuali pasiennya sudah tidak berespon dengan obat diabetes oral, butuh insulin, dan ada misalnya komplikasi mata buram atau apa, boleh dirujuk ke rumah sakit ke poli penyakit dalam, nanti akan dikoordinasikan juga ke poli spesialis yang lain ya. Ini ya, kalau ada pasien, ini bahkan untuk membantu kalian menegakkan diagnosis ya. Ada pasien tuh yang, ya silakan Dek, Nur Laila baru baca. Nih ya, ada pasien itu kan yang keluhan klinis diabetes polidipsi poliuriforifaginya itu kan jelas. Ada yang tidak ada keluhan sama sekali. Nah, nasib diagnosisnya gimana? Kalau yang trias diabetesnya atau gejala klasik diabetesnya positif, dan saat kamu cek gula darah, yang atas ini puasa ya, yang abu-abu muda, yang abu-abu tua, yang bawah ini adalah gula darah acak atau gula darah sewaktu. Ya, semua yang abu-abu tua ini gula darah sewaktu, yang abu-abu muda ini gula darah puasa semuanya ya. Jangan kebalik-kebalik. Kalau gula darah puasa pasienmu yang bergejala tadi itu ternyata lebih dari sampai dengan 126, maka langsung lompat ke bawah sini. Tegak diabetes mellitus. Atau kebetulan pasienmu itu diceknya bukan gula darah puasa. Ceknya gula darah acak atau gula darah sewaktu. Sama aja acak dan sewaktu itu ya. Nilainya lebih dari sama dengan 200 disertai gejala diabetes, langsung tegak diabetes. Paham ya? Kalau ternyata dia gejala diabetesnya positif, tapi gulanya tidak memenuhi kriteria. Gula darah puasanya kurang dari 126 atau gula darah acaknya kurang dari 200. Maka karena pasienmu bergejala diabetes, ya gejala klasiknya positif, harus diulang dulu. Ulang GDS atau GDP. Jika sudah diulang tetap saja di bawah 126, di bawah 200, maka tindakan terakhir adalah dicek TTGO. Paham ya? Yes. Nanti kesimpulan TTGO kita bahas terakhir. Berikutnya, kalau yang tadi itu yang di bawah 126, di bawah 200 sudah diulang ternyata naik, gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126, atau gula darah acaknya lebih sama dengan 200, maka jadi tegak diabetes mellitus. Loh kok tegak dok? Kan ini rendah. Lah kan sudah diulang jadi tinggi, gejala diabetesnya positif, maka tegak diabetes mellitus. Beda kalau yang keluhan klasiknya tidak ada. Kalau gejala klasiknya tidak ada, pasiennya bukan ciri-ciri pasien diabetes lah. Nggak ada gejala sama sekali. Dicek gula darah puasa kurang dari 100. Atau gula darah acak kurang dari 140. Maka ini adalah kasus normal. Paham ya? Gimana dok kalau gulanya tinggi? Kalau dia tanpa gejala klasik, tapi gulanya tinggi, gula darah puasa lebih sama dengan 126, acaknya lebih sama dengan 200, karena nggak ada gejala ini ceritanya kan. Tidak ada gejala, gulanya tinggi. Nggak bisa langsung tegak diabetes, harus diulang dulu. Jika diulang ternyata tetap tinggi, ini tadi kan tinggi ya, diulang, ada 2 panah, kalau tetap tinggi berarti diabetes. Tapi kalau diulang gulanya turun, kurang dari 126 puasa atau kurang dari 200 untuk kaca, maka keputusan terakhir dari TTGO. Harus TTGO. Kayak yang ini tadi ya. Ini rendah, ini tetap rendah, tapi gejala diabetes positif, TTGO. Ya. Oh, ini ternyata tinggi. Dicek rendah. Maka keputusan terakhir dari TTGO. Ya.
Berikutnya yang gula darah yang ambangnya setengah-setengah. Nah, gula darah puasanya 100 sampai 125. Lah, gula darah puasa 100 sampai 125 itu adalah ambang prediabetes. Begitu pula gula darah acak. Kalau antara 140 sampai 199 itu ambang pre-diabetes. Nah, kalau kamu dapat pasien gejala klasiknya nggak cocok, kayaknya bukan diabetes ya. Tapi kok gulanya nih pada ambang pre-diabetes, maka kita arahkan TTGO. Ya, TTGO itu mahal sih sebenarnya. Ini ya teori aja sih, Dek. TTGO itu mahal ya, paling sekitar mungkin 600 ya, atau 800 ribu. Bahkan kalau di rumah, apa namanya ini ya, lab besar mungkin bisa 1 juta ya, gitu. Cek TTGO, karena gulanya yang dipakai itu gula khusus, glukos anhidros, ya murni glukosa ya. Dicek suruh minum gula sebanyak 75 gram anhidros tadi, diminum 2 jam kemudian dites. Setelah TTGO, ini kita panah yang tegas dulu ya, bukan panah putus-putus nanti. Panah putus-putus untuk yang gula darah puasa. Panah tegas dulu untuk yang gula darah acak. Ya. TTGO 2 jam ternyata hasilnya lebih dari sama dengan 200. Ingat seperti tak bilang, TTGO seperti HbA1c. Sekali cek positif langsung tegak diabetes ya. Dicek TTGO lebih dari 200 ya sudah diabetes melitus. Sekarang yang kedua, dicek TTGO 2 jam setelah TTGO 140 sampai 199. Tetap seperti ini. Maka tegaklah prediabetes. Prediabetesnya itu namanya adalah TGT. Pasca TTGO gulanya pada ambang prediabetes namanya TGT. Toleransi glukosa terganggu. Ya. Kalau setelah TTGO 2 jam pasca TTGO ternyata panah tegasnya ke kurang dari 140. Oh, kalau kurang dari 140 panah tegasnya adalah normal. Paham ya? Udah di TTGO dok, ternyata TTGO-nya kurang dari 140. Ya sudah, itu berarti normal. Sekarang kita panah putus-putus. Gula darahnya antara 100 sampai 125 ini yang puasa nih ya. Kita bahas puasa ini. Gula darah puasanya ambang prediabetes. Nah, panah ke bawah TTGO. Nah, lo TTGO kan bukan mengevaluasi gula darah puasa. Iya, memang tidak mengevaluasi gula darah puasa. Kan mengevaluasi gula darah pasca makan glukosa. Jadi untuk menegakkan GDPT ini ceritanya, melewati TTGO dulu. Dicek TTGO, ya panah putus-putusnya ini, ternyata naik jadi 200. Ya cocok udahlah diabetes itu. Kalau panah putus-putus yang kedua, ya gula darah puasa segini, dicek TTGO ternyata 140 sampai 199. Wah, berarti gula darah puasanya prediabetes, gula darah pasca TTGO juga prediabetes. Keputusannya adalah nanti TGT plus GDPT. Gula darah puasanya kan terganggu toh, jadi berdua. Ya. Keputusan yang terakhir yang paling beda ya. Gula darah puasanya pada ambang prediabetes, tapi di TTGO hasilnya panah putus-putusnya normal. Pasca TTGO kurang dari 140. Oh, berarti yang bermasalah cuma gula darah puasanya saja. Namanya GDPT saja. Gula darah puasa terganggu. GDPT sendiri atau TGT tersendiri, mereka itu namanya prediabetes. Ya, sama-sama prediabetes. Mau berdua, mau sendirian, semuanya prediabetes ya. Wis, tata laksananya kok. Paham apa pusing? Gimana? Paham ya? Oke, tapi harus kalian baca lagi ya. Ini kan ada rekaman juga ya. Apa namanya kuliahnya ya. Berikutnya sekarang. Jika tidak memenuhi maka bisa saja prediabetes. Prediabetes itu ada GDPT, ada TGT. Wis tadi udah kita jelaskan ya. Nggak usah mengulang. Bersama-sama didapatkan GDPT, TGT itu ya juga bisa ya. Diagnosis prediabetes dapat ditegakkan berdasarkan HbA1c juga. Nggak cuma dari gula. HbA1c antara 5,7 sampai 6,4% itu juga prediabetes. Ini ya kriterianya. Mana yang diabetes, mana yang pre, mana yang normal. Ya, normalnya di bawah 5,7 ya HbA1c. Cara pelaksanaan TTGO, aduh sih bocor dewe yang nggak terlalu penting. Pemeriksaan penyaring yang dilakukan untuk menegakkan DM tipe 2, kelompok yang
Ini ya, dan prediabetes kelompok resiko tinggi ya, yang tidak ada gejala klasik DM. Siapa ini yang harus di screening ya? Kelompok berat badan berlebih, BMI lebih dari sama dengan 23 kg per meter kuadrat, yang disertai dengan satu atau lebih faktor resiko. Satu, suka apa jenenge mager ya, suka goler-goler ya, sedentary lifestyle ya. Berikutnya, first degree relatif faktor keturunan DM di keluarga ya. Kelompok ras etnis tertentu, perempuan yang riwayat anaknya gede atau diabetes gestasional, hipertensi lebih dari 140/90 ya. Loh, hipertensi itu bisa menyebabkan diabetes kah, Dok? Bukan. Bukan diabetes, bukan hipertensinya yang menyebabkan diabetes. Tapi kalau pasienmu itu berat badannya berlebih kayak gitu, tetapi tensinya tahu-tahu tinggi. Nah, harus di screening diabetes. Kenapa? Karena diabetes yang tidak terdeteksi lama-lama merusak pembuluh darahnya kaku, terjadilah hipertensi. Ya, jadi pasien yang hipertensi harus di screening diabetes. Ya, atau sedang mendapat terapi hipertensi ya. HDL terlalu rendah di bawah 35 atau trigliserida di atas 250 harus screening juga. Wanita yang PCOS ya, riwayat prediabetes, obes berat, akantosis nigricans, riwayat penyakit kardiovaskular juga harus screening ya. Usia di atas 45 tahun tanpa faktor resiko di atas ya juga harus screening. Catatannya apa? Kelompok risiko tinggi dengan hasil pemeriksaan gula plasma normal sebaiknya diulang setiap 3 tahun sekali, atau pada kelompok pre-diabetes itu setahun sekali. Oh, kamu tuh pre-diabetes. Berarti evaluasi gulanya harus setahun sekali ya. Ini manajemen diabetes tipe 2 ya, kendali glukosa, komorbid, dan penapisan pengelolaan komplikasi ya. Komplikasinya harus diatasi dengan baik ya. Kelainan komorbidnya harus diobati. Kolesterol tinggi, hipertensi, obesitasnya harus ditata laksana. Berat badan turunkan, hipertensi diobati, dislipidemi diobati. Sama kendali glukosa dari diet gaya hidup, obat, dan latihan jasmani ya. Loh dok, ini kok Perkeni 2011 kan udah nggak valid, nggak apa-apa. Perkeni 2011 pun tetap tata laksana prinsip ini dipakai sampai sekarang ya. Ini komponen evaluasi komprehensif pasien diabetes ya. Ini ada banyak sampai screening pemeriksaan fisik, mulai dari screening penyakit pembuluh darah kaki ya, evaluasi HbA1c dari pemeriksaan laboratorium, gula darah puasa dan 2 jam setelah makan ya. Itu harus di screening mulai dari riwayat sampai ke bawah. Tujuan terapinya jangka pendek, panjang, dan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Ya turunnya morbiditas dan mortalitas karena diabetes. Supaya dia nggak sampai gagal ginjal, nggak sampai gagal jantung, nggak sampai cuci darah. Ya, gitu. Jangka pendeknya apa? Menghilangkan gejala DM yang baru, yang akut, kencing-kencing terus, berat badannya makin turun, ya haus, lemas, ya itu tujuan jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya ya mencegah dan menghambat progresivitas mikro makro angiopati ya. Ini materi edukasinya, aku rasa kalian udah bisa semua, tinggal dibaca. Ini materi edukasi juga sama ya untuk tingkat lanjut kesehatan sekunder atau tersier ya, termasuk perawatan kaki ya. Pasien diabetes mellitus di rumah, di luar rumah harus pakai sandal ya, nggak boleh nggak pakai sandal ya. Ini edukasi perawatan perawatan kaki dia perawatan kaki ini loh pada pasien apa lek ngarani diabetic foot ya, neuropati perifer dan penyakit arteri perifer ya. Ini perilaku hidup sehat ya. Pola makan sehat, ada piring diabetes tuh ya. 1/4 porsi karbohidrat, 1/4 porsi protein, 50% atau setengah porsi itu adalah sayur dan serat. Ya, meningkatkan aktivitas fisik, obat DM-nya teratur, pemantauan glukosa sendiri kalau punya alat, ya. Apa namanya, perawatan kaki ya. Terus pasiennya juga harus diajari mengenal komplikasi akut, ya, mengenal dan menghadapi keadaan sakit akut, misal hipoglikemi atau mengarah ke diabetik ketoasidosis atau mengarah ke HHS, itu harus diajari, ya. Harus cepat-cepat ke rumah sakit, Bu. Kalau gini harus gini-gini, ya. Hipoglikemi diajari caranya gitu ya.
punya keterampilan mengatasi masalah sederhana yang sudah kita ajari tadi, ya, atau bergabung dengan kelompok pendukung diabetes, ya. Keluarganya juga harus memahami pasien, ya, mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah ada. Gizi medisnya ini ya, karbohidrat 40-65%, kalau gulanya tinggi banget, ya jangan 65%, karbohidratnya bisa diturunkan jadi 45%, ya. Pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari itu tidak bagus, malah mempercepat kerusakan ginjal. Jadi pasien dengan diabetes mellitus minim harus ada karbohidrat 130 gram per hari, tidak boleh kurang, ya. Lemaknya 20-25%, protein 10-20% asupan energi. Kalau ada kerusakan ginjal, mulai ada nefropati, ya mungkin biasanya mulai dari stadium 3 CKD, ya, itu sudah mulai harus asupan proteinnya dikurangin, ya, 0,8 gram per kilo per hari, atau 10% dari kebutuhan energi, ya. Garam, ada beberapa referensi yang menyebutkan tidak boleh lebih dari 2.300 miligram, ada yang menyebutkan tidak boleh lebih dari 3.000 miligram, ya, atau setara 6-7 gram. Atau kalau pasien kan nggak mungkin, ya, garamnya itu 6-7 gram ya Bu. Nggak bisa. Kita ngajarinya pakai sendok, ya. Maksimal pakainya 1 sendok teh, dan garamnya itu flat, datar. Bukan 1 sendok teh tapi tinggi gini garamnya. Nggak bisa, ya. Itu jadi pirang gram, jadi 10 gram, ya. Gitu. Serat, ya, kurang lebih 25 gram per hari, dan pemanis. Maksudnya pemanis apa? Ada yang tahu? Andini? Apa Andini? Pemanis. Gak usah takut salah, jawab aja. Nggak menuntut kalian benar. Cuman kalian tune in, merespon. Apa? Andini Wilda. Ya wis lah. Latihan jasmani 3-4 kali seminggu, kurang lebih 30 menit. Kegiatan sehari-hari tetap dilakukan, ya. Sebenarnya aktivitas fisik yang ditargetkan tuh 3-5 kali per minggu, ya. Idealnya 150 menit. Kalau dibagi 5 kali ya berarti 30 menitan, ya. Kurangi aktivitas, ya, nonton TV, internet, game, ya, yang sedentary gitu, ya. Persering aktivitas jalan cepat, olah otot, bersepeda, sepak bola. Kalau orang yang sudah mulai berumur di atas 60 tahun, nggak boleh sepak bola, nanti serangan jantung, ya. Gitu, karena olahraga kompetitif, ya. Aktivitas harian gunakan tangga, jalan seperti biasa, ya, jalan kaki, ya, nggak pakai kendaraan kalau dekat gitu, ya. Jalan kaki ke pasar gitu-gitu, ya. Untuk tata laksana diabetes mellitus, ya, farmakoterapi obat anti diabetes OAD. Ada ini, ya, sulfonil, linit, biguanid, penghambat alfa glukosidase inhibitor, ya, atau bahasa Inggrisnya itu, ya. Ada golongan TZD, thiazolidinedion, atau pipar gamma agonis, ya. Nah, ini, ya, efek dari obat-obat sulfonilurea yang contohnya glibenclamid, glimepiride, glipizid, itu adalah meningkatkan sekresi insulin, ya. Efek sampingnya berat badan bisa naik dan hipoglikemi. Pemberiannya 15-30 menit sebelum makan. Ada yang tahu prinsip pemberian obat sulfonilurea? Bolehkah diminum sekarang, nanti 3 jam lagi baru makan? Gimana Karina? Boleh atau nggak boleh? Mungkin nggak boleh dokter. Karena apa? Ingat, sulfonilurea adalah obat-obatan insulin sekre apa? Sekretagok. Sekretagok itu adalah obat yang memeras insulin supaya memeras
pankreas supaya mengeluarkan insulin sebanyak-banyaknya. Kalau insulinnya diperas tanpa ada intake makanan, ya dalam 15-30 menit, pasiennya pingsan, gulanya langsung anjlok. Ya, hati-hati ya. Glinit pun juga iya, tapi glinit di sini sudah nggak terlalu ngetren ya, obatnya juga susah, udah nggak ada paling ya. Nanti glinit, repaglinit nih ya, biguanid, metformin ya, itu adalah insulin sensitizer ya, banyak banget obat pasaran ya. Penghambat glukosidase alfa ini menghambat penyerapan gula saluran cerna. Efeknya gula tetap di usus, akan menimbulkan flatulens atau ngentut-ngentut pasiennya ya, dan tinjanya menjadi lembek, beberapa orang jadi diare atau mual muntah bisa. Cuman nggak terlalu berlebihan ya. Ada yang sensitif banget sampai mencret-mencret bisa. Kalau bibuanid kayak metformin ya, efek sampingnya juga bisa dispepsia dan diare ya. Gitu. Jadi yang bisa efek samping diare dan dispepsia itu seperti biguanid, metformin atau akarbus. Akarbus untuk bikin mah nggak terlalu sih. Kalau yang bikin mah itu metformin terutama ya. TZD ada rosiglitazon, dioglitazon. Efek sampingnya adalah retensi cairan, makanya bisa bikin edema. Tidak direkomendasikan TZD digunakan pada pasien dengan hipertensi banget atau pasien yang apa jenenge gagal jantung dan fungsi jantungnya udah jelek banget ya. Cara kerja utamanya ini ya. Metformin menurunkan produksi gula dari hati, meningkatkan sensitivitas insulin. TZD tadi, pioglitazon, rosiglitazon, meningkatkan sensitivitas insulin. Dia juga menurunkan gluconeogenesis. Mirip dengan metformin ya. Tapi thiazolidinedion punya potensi lain, bisa membantu menurunkan lipid dalam darah. Makanya pasien kalau profil lipidnya jelek banget, itu dia biasanya bisa dibantu dengan thiazolidinedion ya. Metformin bisa menurunkan HbA1c 1-1,3%. TZD bisa 0,5 sampai 1,4 ya. Sulfonil urea dan glinit sekitar 0,4 0,5 sampai 1 ya, atau 1,2 bisa ya. Ini ya yang akarbus penghambat alfa glukosidase. Akarbus miglitol itu ya. Efeknya ke HbA1c bisa menurunkan 0,5 sampai 0,8. Kecil-kecil banget. Pokoknya obat anti diabetes oral itu menurunkan HbA1c itu kecepatannya itu lambat. Sedikit banget ya. DPP 4 0,5 0,9 ya. DPP 4 itu contohnya apa? Ada yang tahu? Ada gliptin-gliptinnya itu ya. SGLT itu inhibitor yang gliflozin ya. Obat diabetes injeksi ada ini ya, GLP-1 reseptor agonis, ada yang kombinasi insulin, ada yang insulin murni. Ya. Kapan insulin diberikan pada pasien-pasien kita? Jika habis A1C lebih dari 97% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes 3 bulan nggak berespon, boleh. Ya. Bisa menambah insulin. Ya. Ke tahap yang kedua nanti ada bagannya ya. Atau HbA1c baru datang sudah lebih dari 9%. Berat badannya turun cepat. Insulin kan bantu naikkan juga berat badannya. Hiperglikemi berat disertai ketosis. Nah, komplikasi-komplikasi akut tuh ya. Pakai insulin ya. Krisis hiperglikemi ada 2 toh. Ada diabetes ketoasidosis, ada HS ya. Gagal obat oral. OHO sama OAD itu sama ya. Obat hipoglikemik oral atau OAD, obat anti diabetes sama OHO dan OAD. Dosis optimal. Stres berat seperti apa? Serangan jantung, stroke, macam-macam ya. Sepsis, operasi besar gitu ya. Hamil juga harus pakai insulin. Gangguan ginjal berat atau gangguan hati juga. Kontraindikasi terhadap obat oral, alergi gitu ya. Atau perioperatif. Ada 6 lama kerja insulin ya. Rapid, short, intermediate, long acting, ultra long. Dan juga ada campuran tetap premix ya. Kerja pendek atau cepat dicampur dengan menengah. Ada yang campurannya antara ultra long ya, ultra panjang plus kerja cepat ya. Insulin bukan tanpa efek samping ya. Nih, efek samping terapi insulin tuh ada terjadinya hipoglikemi yang cepat ya. Habis suntik, apalagi mbah-mbah ya, nenek-nenek suntik, aduh wes sik masak sik. Nah, belum siap makanannya tapi udah suntik insulin, nggak boleh, pingsan. Sama seperti sulfonil urea tadi ya, bisa menyebabkan hipoglikemi sampai pingsan ya. Penata laksana hipoglikemi dapat dilihat bahkan komplikasi akut ya, efek samping lain berupa reaksi alergi insulin bisa ya.
Ini ya contoh-contohnya yang kerja cepat ada Lispro, ada Glulisin, ya mereknya Apidra. Kalau Lispro merek Humalog. Kalau Novorapid isinya Aspart. Di sini nggak tertulis ya. Ya wes, kalian catat aja kalau kalian ingat-ingat. Novorapid isinya Aspart. Kalau yang kerja pendek short acting ya, ada insulin manusia biasa itu ya, regular atau human insulin ya. Actrapid, Humulin R ya. Itu adalah insulin kerja pendek. Biasanya boleh dipakai drip-drip. Untuk pasien yang HHS, KAD itu dripnya bisa pakai Actrapid, Humulin R. Loh, kalau dripnya tuh pakai yang insulin kerja cepat boleh nggak dok? Boleh. Jadi pakai kerja cepat, kerja pendek itu boleh ya. Insulin kerja menengah ya, intermediate acting insulin ya, NPH, neutral protamine hagedorn ya, NPH itu ya. Itu ya kerja setengah-setengah ya, mungkin 12-18 jam gitu ya. Insulatard, Humulin R ini yang susah didapat sih. Kerja panjang ini yang banyak. Gelargin, Detemir itu banyak ya. Mereknya Lantus, Ezelin, semacam-macam pokoknya. Detemir, Levemir, mereknya Levemir ini merek ya, yang ada RR-nya tuh merek ya. Insulin campuran, premix insulin 70% NPH, 30% reguler. Contohnya seperti Mixtard, Humulin R 3070 gitu ya. Disuntik di perut. Cara nyuntiknya ini jarumnya sampai habis, sampai nempel, mepet sama kulit kayak gini ya. Gitu. Di mana? Boleh di sini ya, di area kuning medium speed penyerapannya. Yang penyerapannya cepat di area merah ya. Nah, atas bokong sini juga termasuk ya. Itu fast speed. Yang slower speed itu yang di paha ya, warna biru ini. Bahkan ini, nah untuk menentukan pasien ini kombinasinya pakai 1 obat, 2 obat, atau 3 obat, atau langsung insulin, pakai ini ya. Parkeni 2021. HbA1c dia tegak diabetes ya. Diabetes itu kan HbA1c lebih sama dengan 6,5% ya. Tapi masih di bawah 7,5. Cukup monoterapi. Mau pakai metformin kayak, sulfonil kayak, penghambat glukosidase, thiazolidine, penghambat DPP ya. Terserah, milih salah satu ya. Dalam 3 bulan HbA1c-nya belum tercapai kurang dari 7% ya. Ya silahkan Ahmad Zaini sama Aurel. Dulu. Saya pencet. Nah, ini ya. Dalam 3 bulan tidak tercapai HbA1c turun sampai di bawah 7%, maka pindah ke sebelahnya. Kombinasi 2 obat. Atau pasienmu baru datang tapi HbA1c-nya udah lebih dari sama dengan 7,5%, langsung kombinasi 2 obat. Kombinasinya apa aja? Terserah kayak tadi. Sulfonil, glukosidase, TZD. Nah, di tahap yang kedua sudah bisa memasukkan insulin basal. Insulin basal adalah insulin yang kerja panjang. Glargin sama Detemir ya. Itu sudah bisa dipakai. Atau agonis GLP-1. Nggak berhasil kurang dari 7% dalam 3 bulan, naik jadi 3 kombinasi obat ya. Setelah diberikan 3 kombinasi obat tetap nggak berhasil dalam 3 bulan, ya sudah, bisa ganti insulin full, murni insulin semua, bisa insulin plus obat minum ya. Tambahkan insulin atau intensifikasi. Intensifikasi berarti insulin semua ya. Gitu. Ini aku yang pengen tahu kalian, kalau seandainya pasien diabetes kalian itu ternyata predominan ASCVD. Aduh dok, ASCVD itu apa? ASCVD itu adalah atherosclerotic cardiovascular disease. Termasuk diantaranya stroke, penyakit jantung koroner, termasuk diantaranya penyakit arteri perifer ya, peripheral arterial disease ya. Dan misalnya ada gangguan di aorta gitu-gitu ya. Itu berarti ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease-nya predominan. Prioritaskan pasienmu diberikan GLP-1 reseptor agonis. Ya. Karena keuntungan kardiovaskularnya bagus banget. Misalnya GLP-1 terlalu mahal, pakai SGLT itu aja dok. Ya boleh, pakai SGLT itu inhibitor. Ya, yang dapat gliflozin, empagliflozin itu ya. Misalnya pakai 1, tidak berhasil, HbA1c-nya masih di atas target, boleh dikombinasi. Ya, GLP-1 reseptor agonis plus SGLT2 atau nambah 1 lagi boleh. Ya, itu yang ASCVD. Tapi kalau pasienmu itu dominan gagal jantung, heart failure, atau gagal ginjal, chronic kidney disease, preferably kita prioritaskan dia pakainya SGLT2 dulu. SGLT2 inhibitor
inhibitor. Dengan bukti dia akan mereduksi progresivitas gagal jantung dan juga CKD, ya. Atau SGLT2 not tolerated, ya, contraindicated gitu ya, karena EGFR-nya terlalu rendah. GLP-1 reseptor agonis boleh, ya, atau yang lain, ya. Wes itu bagan-bagan yang tadi ya. Ini pertimbangan memilih satu macam obat ya, sepodo hampir sama kayak tadi ya. Cuman ini penjabarannya aja tambahan sedikit ya. Pemilihan ini dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut. Metformin dianjurkan sebagai obat pilihan pertama pada sebagian besar pasien diabetes tipe 2 karena efektivitasnya relatif bagus, efek samping hipoglikeminya rendah, netral terhadap peningkatan berat badan, ya, memperbaiki ruangan kardiovaskular dan harganya murah. Cuman ya guidelines yang paling baru ya yang 2026 dari ADA American Diabetes Association itu ternyata mengharuskan metformin itu tidak boleh sendirian. Harus kombinasi dengan obat lain, ya. Tapi kan belum masuk Indonesia, jadi kalian nice to know aja, ya. Sekedar tahu, ya. Wis iki bocor dewe ya, ini cuman apa namanya seperti saran-saran aja ya. Akar bus dipakai alternatif untuk lini pertama jika meningkatkan kadar glukosa dia lebih tinggi, ya sulfonylurea obat pertama kalau keterbatasan biaya dan seterusnya wis bocor dewe ya. DPP-4, SGLT2 dan GLP-1. Resiko kardiovaskular disease ya. Resiko sangat tinggi ya. Resiko kematian kardiovaskular dalam 10 tahun terakhir lebih dari 10%. Indikator risikonya biasanya apa? Pasien DM yang terbukti memiliki penyakit jantung koroner, misal, atau penyakit gagal jantung, atau pokoknya kerusakan organ target ya, atau minimal memiliki 3 faktor risiko mayor, ya, yang bintang 2. Apa? Risiko mayornya adalah usia, lansia ya maksudnya ya, hipertensi, dislipidemi, merokok, obesitas, ya. Ini punyanya Europe Heart Journal ya 2020. Atau menderita diabetesnya sudah lebih dari 20 tahun. Nah, ini resiko lebih dari 10% ya, meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Resiko yang tadi sangat tinggi. Kalau yang resiko tinggi 5-10% itu pasien durasi diabetesnya lebih dengan 10 tahun tanpa kerusakan organ dan disertai satu faktor resiko mayor lain. Resiko sedang kurang dari 5%, pasien usia muda ya, DM tipe 1 kurang dari 35 tahun usianya. DM tipe 2 kurang dari 50 tahun ya. Atau durasi kencing manisnya itu atau diabetesnya kurang dari 10 tahun tanpa resiko. Ya. Terus ini contoh-contohnya ya, keuntungan dan kerugiannya. Biguanid itu metformin, sulfonil itu glip. Macam-macam ini cuma 4 disebutkannya ya. Glibenclamid, glipizid, gliclazid, glimepirid, gliburid, semua macam-macam banyak banget ya. Kerugiannya hipoglikemi kalau sulfonil. Kalau metformin biasanya bikin perut mual, diare gitu-gitu ya. Bisa asidosis laktat kalau gangguan ginjal ya. Defisiensi B12 ya, kontraindikasi pada gagal ginjal kronis ya. Glinit ini sudah enggak jarang dipakai ya. TZD, nah ini ya, bisa menyebabkan berat badan naik karena retensi cairan ya. Edema, gagal jantung memburuk, resiko fraktur meningkat pada pasien menopause ya. Alfa glukosidase, kalau alfa glukosidase digunakan akar bus tuh ya, efektivitas penurunan HbA1c-nya kan cilik toh, paling piro? 0,4, 0,5 sampai 0,8. Ya, nggak terlalu tinggi. Efek samping mencret atau bikin kembung biasanya, ngentutan terutama. Orang yang pakai akar bus itu biasanya ngentutan. Ngentut sehari itu bisa mungkin 1000 kali ya. Tuh, kalau pakai akar bus itu. Penyesuaian dosis harus sering dilakukan ya. Penghambat DPP-4 ini ya, yang gliptin, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, dan ini ya, linagliptin. Efek sampingnya kalau alergi ya wis isoangioedema, urtikaria, efek kulit lain ya. Pankreatitis akut bisa muncul, bisa juga hospitalisasi akibat gagal jantung. Loh. Kelihatan nggak ini slide korek? Kelihatan dokter. Betul, dokter. Wis telera, ngantuk. Ya wes, tak percepat ya. Tapi jangan nggak belajar lo ya. Nanti belajar dibaca lo ya, satu-satu ya.
Ya slide-ku sing akeh sih. Cuman bacaan nanti yang esensial-esensial ya. Paling soal patomekanisme aku cuman keluar satu soal aja ya. Penghambat SGLT2 ya, dapat gliflozin karena gliflozin ya, ini ya bisa menyebabkan efek samping ini. Tapi SGLT2 itu di sini walaupun ditulis infeksi urogenital, resiko efek samping UTI ya, urinary tract infection itu sebenarnya sudah kecil banget. Ya, ini udah agak kurang update yang ini ya. Bisa menyebabkan kencingnya banyak ya, hipovolemi gitu ya. Peningkatan LDL atau kreatinin ya. GLP-1 agonis efek sampingnya bikin mual muntah diare, peningkatan denyut jantung, hiperplasia sel atau tumor medula tiroid ya pada hewan coba tapi itu ya. Pankreatitis akut bentuknya injeksi ya, butuh latihan khusus. Insulin juga gitu hampir sama kayak ini ya. Harus latihan khusus, repot, nyuntik gitu ya. Hipoglikemi berat badan bisa naik. Ya, efek mitogenik beberapa kanker itu tidak bisa apa namanya ketemu insulin. Kalau ketemu insulin kankernya tuh makin tumbuh. Contohnya bisa seperti CA mame gitu-gitu ya. Ada beberapa kanker yang kayak gitu ya. Ini penggunaan insulin ya. Pasien diabetes baru kalau HbA1c-nya bisa meningkat 9 atau gula darah puasanya bisa meningkat 250, gula darah puasa ini GDP ya. Atau gula darah acak pertama datang lebih sampai 300, lebih dari 300 itu inisiasinya langsung nggak pakai obat diabetes tapi langsung insulin boleh ya, atau setelah dekompensasi metabolik itu boleh langsung insulin, paham ya. Wes itu tuh yang penting di strategi, kalian juga nggak bakal disuruh ngatur insulin soalnya. Tergantung dari tujuan pemeriksaan ya. Pemantauan gula darah ada sebelum makan, 2 jam sesudah makan, ini paling sederhana. Gula darah puasa 2 jam setelah makan sama sebelum tidur. Wes, itu paling sederhana 3 itu. Padahal sebenarnya lebih sering itu lebih bagus. Ya, tapi ya ditusuk berkali-kali itu kan ya juga males ya. Itu. Pasien dengan kendali buruk tidak stabil dilakukan tes setiap hari. Dengan kendali baik atau stabil sebaiknya tes dilakukan secara rutin ya. Lebih jarang boleh, minggu atau bulan boleh ya. Pasien kalau terkontrol baik secara konsisten ya. Glukosa darah pada pasien yang mendapat terapi insulin ditujukan untuk penyesuaian dosis insulin, memantau timbulnya hipoglikemi itu biasanya agak lebih cepat, lebih intens ya, 3 hari sekali sampai 5 hari sekali gitu ya. Tes lebih sering dilakukan pada pasien yang melakukan aktivitas tinggi atau keadaan kritis atau pasien yang sulit mencapai target. Yaitu tesnya jadi lebih sering ya. Apalagi kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang kita ngecek berkali-kali ya, lagi rawat inap dulu ya. Ini sasaran kendalinya ya. Target indeks massa tubuh atau BMI-nya segini, tekanan darah segini sistol diastol, HbA1c harapannya di bawah 7%, tapi kalau lansia targetnya HbA1c 7 sampai 8%. Tidak terlalu berat. Kalau lansia kamu target HbA1c yang terlalu rendah, nanti pingsan karena hipoglikemi ya. Ini target gula darah ini ya, preprandial ya atau gula darah puasa itu adalah 80 sampai 130. Targetnya gula darah puasa. Itu udah bagus kok segitu. Kalau gula darah 2 jam setelah makan itu targetnya kurang dari 180 ya. Masih 200 dok ya, berarti kurang dikit ya. Gitu. Kolesterol LDL di bawah 100, harus di bawah 70 bila resiko kardiovaskular sangat tinggi ya. Trigliserida di bawah 150, HDL-nya harapannya di atas 40 laki-laki, di atas 50 perempuan. ApoB kurang dari 90. ApoB itu urusannya dengan LDL ya. Nah, ini obatnya banyak banget. Silahkan dibaca ya. Sulfonil urea itu macam-macam. Ada asetoheksamid, klorpropamid, gliklazid, glimepirid, glipizid ya, gliburid, glinase, tolazamid, kalau ya. Tolbutamid juga susah ya. Nah, repaglinid, meclitinid ya. Terus difenilaninate itu juga gak ono di gini. Biguanid ya. Biguanid kan metformin. Metformin yang lepas cepat, ada yang extended release ya. Thiazolidinedion tadi ya, akarbus dan miglitol ya. Miglitol ini yang gak ono di gini. GLP-1 ini yang disuntik mirip kayak insulin ya. GLP-1 ini disuntik kayak insulin kayak pen gitu. DPP-4 inhibitor oral pill tablet ya.
Algliptin, linagliptin, sitagliptin ya, tablet vildagliptin. SGLT itu juga tablet. Other seperti bromokriptin atau clesvelam ya, ini udah nggak terlalu umum di sini ya. Injeksi. Ini yang versi bahasa Indonesia. Monggo kalian mau baca yang bahasa Indonesia silakan. Tapi yang tabel bahasa Indonesia ini bikin pusing bacanya. 1, 2, 3 seruat ya. Biguanid, nah ini dan segala macam ini bahasa Indonesia juga. Ini bahasa Indonesia juga untuk yang berbagai macam insulin ya. Ini yang GLP-1 reseptor agonis ya. Yang apa namanya? Fixed ratio ini kombinasi dengan apa jenenge insulin ya. Macam-macam ada Iglerlixy, Ideglira, ya, contoh-contoh wis kalian nggak ketemu itu juga nanti obatnya. Nice to know, siapa tahu keluarga ada yang pakai, jadi kalian bisa menjelaskan sedikit-sedikit ya. Ini konversi rata gula darah ke HbA1c bisa dipakai dan rekomendasi terapi statin pada pasien diabetes. Pasien diabetes itu kan harus diobati pakai statin. Kenapa? Karena diabetes sama dislipidemi itu sahabatnya. Jadi kalau diabetes pasti nanti mengarahnya ke dislipidemi, gangguan metaboliknya. Yang lainnya maksudnya ya. Kalau pasien butuh very high risk dengan kriteria ini semua, target LDL-nya di bawah 55. Menurut Europe Society of Cardiology 2019, very high risk kriterianya ini semua harus di bawah 55. Kalau high risk kriterianya ini semua harus di bawah 70. Moderate risk, resiko sedang, kurang dari 100 mg per desiliter. Low risk, ya, yaitu skornya kurang dari 1%, kurang dari 116. Ya, ini nanti tak masukkan soal. Nah, tadi kan ada yang namanya, ini ya, very high risk, moderate, sama low risk. Nah, very high risk dan segala macam itu, pilihannya nanti pakai apa jenenge, iki loh. Statin ya, statinnya apa kalau very high risk sama high risk kita pakai yang high intensity statin, yang moderate risk pakai yang moderate intensity statin, low intensity statin dipakai untuk low risk. Jadi yang very high risk dan high risk pakainya high intensity. Pilihannya ada atorvastatin dosis 40 sampai 80 mg atau rosuvastatin 20 sampai 40 mg. Itu high intensity statin, mampu menurunkan LDL sebanyak lebih dari sama dengan 50%. Kalau yang moderate intensity, menurunkan 30-49%. Low intensity di bawah 30%. Ya. Simvastatin contohnya ini ya. Ini komplikasi akut ya. Ini sudah dipelajarin di tutorial sih kalau ini ya. Hiperglikemi karena apapun ya. HHS, DKA, hipoglikemia. Ini patomekanismenya apa jenenge? HHS dan DKA ya. Keton bagi produksinya sangat banyak. Bisa menyebabkan hiperketonemia ya. Prosesnya karena apa? Karena beta oksidasi lemak di liver ya, meningkatkan apa terjadi peningkatan lipolisis dan RFA dan meningkatkan gliserol ya, ini glikogenolisis ya, pemecahan glikogen juga tinggi dan juga keton body naik menyebabkan ketonemia, ketoasidosis ya gitu. Kalau pasien yang si apa jenenge HHS itu dominannya karena volume depletion ya, kekurangan volume menyebabkan hiperosmolaritas dan gula darah yang naik terus-menerus mencetuskan hiperosmolaritas dan gangguan fungsi ginjal ya. Iki wis kriterianya wis dibahas di tutorial ya, DKA-HHS. DKA ada 3 derajat, mild, moderate, severe, hiperosmolar cuma 1 derajat aja. Ingat HHS tuh seringnya mesti pasiennya nggak sadar, teler-teler gitu pokoknya ya. Kalau yang diabetik ketoasidosis tuh yang seringnya masih sadar penuh, kadang ngantuk-ngantuk. Kalau yang severe sampai koma ya. Ini algoritmanya seperti yang di tutorial kemarin. Tanda gejala hipoglikemia. Hipoglikemi itu biasanya pasien-pasien yang minum obat tapi nggak makan, ya. Jadi hipoglikemi, ya. Atau berbagai macam hal ya, gagal ginjal juga bisa bikin hipoglikemi, ya. Ini faktor resiko ya. Semua ini 1 sampai 5. Apa yang diberikan kalau pasienmu ternyata gula darahnya ini ya di bawah 70 mg per desiliter, maka ini disebut hipoglikemi, ya. Penyebabnya macam-macam. Kalau ada diabetes mungkin ini, kalau tanpa diabetes mungkin ini. Tes
Hasil tesnya positif kurang dari 70, berikan 15-15 rules. Suruh makan atau minum 15 gram apa namanya glukosa simplex ya, karbohidrat sederhana. Misalnya kayak makan coklat, minum minuman kemasan gitu ya. Yang jumlah karbohidrat atau gulanya 15 gram. Enggak 15 gram, atau sih antara 15 sampai 20. Tunggu 15 menit, cek ulang. Repeat until blood sugarnya di atas 70. Kalau belum di atas 70 ya makan lagi. Kasih makan ini lagi. Belum di atas 70 makan lagi terus ya. Atau boleh diinjeksi glukagon. Dia di Indonesia kalau ono ya. Simptomnya ini semua. Biasanya kalian tahu sih kalau kalian seharian nggak makan dari pagi sampai malam, gejalanya gimana? Gemeter, berdebar-debar, lemas, keringet dingin, ya wes itu gejalanya hipoglikemi wes. Nggak usah ngapalin ya. Ini ya pemberian glukosanya 15 sampai 20 gram atau 2 sampai 3 sendok makan gula pasir. Air 1 gelas dikasih gula pasir 2 sampai 3 sendok makan, diaduk sampai larut, diminum. Nah, cek gula 15 menit kemudian. Diulang terus sampai gulanya normal ya. Ini yang hipoglikemi berat ya. Kalau hipoglikemi berat diberikan dextrosa. Infus. Infus gula. Dextrosa 10% ya. Di loading. Sebenarnya dextrosa 20% itu yang awal ya. Cuman dextrosa 20% itu nggak ada. Di Indonesia tuh nggak ada sediaannya. Adanya 40 sama 10. 5, 10, 40. Jadi kalau kalian dextrosa yang 40% pakainya, ya berarti setengah dosisnya ini ya. Ya, setengah dosisnya 37,5 sampai 50 cc. Ya. Atau pakai dextrose yang 10%. Ya, kalau dextrose 10% diberikan 150 cc sampai 200 cc. Ya. Wes. Komplikasi kronik nih ya. Mikrovaskular, makro mikrovaskuler, macam-macamnya ini semua. Yang termasuk mikro itu ginjal, neuropati, ya sensori motor gitu ya. Vaskular vaskular pada vokal neuropati. Yang makro pembuluh darah besar itu koroner, otak, sama pembuluh darah kaki. Vaskular perifer ya. Masih hampir habis kok slide-nya. Kelainan endokrin pankreas karena tumor ya. Islet sel tumor sindrom itu ada insulinoma, glukagonoma, somatostatinoma, PPOMA, gastrinoma, lipoma. Tapi PPOMA, gastrinoma, lipoma aku gak bahas. Cuman 3 atas toh ini ya. Insulinoma, insulinnya kebanyakan, ada tumor menghasilkan insulin yang sangat banyak. Berarti kalau insulinnya kebanyakan, pasiennya akan mengalami hipo apa? Hipoglikemi itu. Ya, hipoglikemi ya, insulin banyak, produksinya nggak karu-karuan, sangat tinggi ya, bisa menyebabkan hipoglikemi. Dan hipoglikeminya itu ini recurrent, berulang-ulang, dan refraktor. Refraktor itu susah ditangani ya, terutama saat puasa. Bisa ditemukan trias Whipple. Simptom sign dari hipoglikemi yang tadi, lemas, gemeter, keringat, berdebar, glukosa darah di bawah 70, low plasma glukos, dan setelah diberikan gula, dia balik normal sehat. Itu namanya trias Whipple. Karena apa? Karena tumor jinak dari tumpukan sel beta menghasilkan insulin yang sangat banyak sekali. Ya, manifestasinya apa? Morning atau late afternoon hipoglikemi, kena alkohol menjadi hipoglikemi juga, karena alkohol kan menekan gluconeogenesis ya. Confusions ya, biasanya pasti jadi kayak kebingungan gitu, nggak sadar 50% bahkan sampai kejang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Si peptide dan serum insulin naik, namanya insulinoma ya, pasti naik. Pemeriksaan penunjangnya apa? Bisa dilakukan diagnostik 12 jam puasa, akan terjadi hipoglikemi, dan dicek insulinnya justru naik. Harusnya kan pasien kalau seharian puasa, insulin pasti turun, glukagon yang naik untuk meningkatkan gula darah. Tapi kalau pada kasus insulinoma, udah 12 jam puasa, dia hipoglikemi dan insulinnya justru naik, bukan turun. Orang hipoglikemi itu kan insulinnya harusnya turun, glukagon yang naik. Ini ciri insulinoma ya. Manajemennya ini ya, high risk kayak gini. Dibedakan medical management untuk yang benjolan yang jinak dan juga benjolan yang ganas. Ada bisa direseksi, bisa juga tanpa reseksi ya.
Kalau ini glukagonoma itu cirinya ada kelainan kulit ya. Karakteristik khasnya ya usia parubaya ada nekrolitik migratory erythema. Nah, ini ya lesi kulitnya. Rash biasanya di muka, wajah, perineum, ekstremitas bawah ya. Berupa peninggian kulit, ada gelembung di tengah dan membentuk krusta, sembuh kering, kuning nempel kayak gitu ya. Bisa terjadi hiperpigmentasi juga ya. Dan pasiennya ingat ya, pasien kalau insulinoma gulanya turun. Kalau glukagonoma gulanya tinggi. Ya, glukagonoma menyebabkan gejala tanda seperti diabetes melitus. Tapi ada tumor dan glukagonoma itu biasanya ganas. Sering-seringnya dia sudah metastasis ke liver. Sering-seringnya ada metastasis. Pemeriksaannya 111 I octreotide scintigraphy ya. Bukan sinto ya, scintigraphy, sorry. Kalau dicek serum glukagonnya naik 10 sampai 100 kali lipat ya. Terapinya ada pembedahan analog somatostatin untuk menekan glukagon dan diobati kan dia kan gejalanya jadi seperti diabetes ya. Obati diabetesnya, nutrisi, perawatan kulit, bisa juga kemoterapi ya. Pakai ini streptozotocin, doxorubicin, temozolomid ya. Terapi lainnya bisa embolisasi tumornya. Loh, keliru. Nah, kalau yang somatostatin yang sangat tinggi, documentation of elevated somatostatin level itu menjadi kunci diagnosis ya. Klasik triadnya apa? Ingat ya, somatostatinoma itu mirip seperti diabetes. Jadi yang glukosanya tinggi itu dua, glukagonoma sama somatostatinoma ya. Itu ciri-cirinya iki wis bocon dewe ya. Wis angop-angop sampai endokrin neoplasia sindrom. Nah, ini ya. Jadi endokrin neoplasia sindrom itu adalah tumor di glandula endokrin yang banyak di pituitari, di tiroid, di macam-macam pokoknya. Multiple endokrin neoplasia ya. Bisa ini diturunkan secara autosomal dominan ditandai dengan occurrence of 2 or more endocrine tumors in patients ya. Biasanya dikenal dengan MEN ya. Multiple endocrine neoplasia. Ada MEN1 ya, masalahnya mutasi di kromosom 11 ya, lengan panjang ya, locus 13. Biasanya isinya apa? Ada paratiroid adenoma, intrapankreatik tumor seperti gastrinoma, insulinoma, glukagonoma, lipoma, non-functioning juga bisa, pituitary adenoma, ya. Isinya apa? Prolaktinoma, somatotropinoma, kortikotropinoma, non-functioning juga bisa. Atau tumor-tumor yang lain di glandula yang lain, ya. Ada MEN2, MEN3, ada MEN2A, 2B, ada MEN4, ya. Masing-masing tumor-tumornya beda-beda, ya. Ada MEN5 juga. Yang MEN5 itu pheochromocytoma ya. Wes, kelainan eksokrin pankreas saja. Ini ada apa namanya? Pankreatitis akut ya. Kalau pankreatitis akut penyebabnya ini ya. Singkatannya get smashed. Bisa batu empedu, alkohol, trauma, steroid, mumps, infeksi virus ya. Autoimun, sengatan apa jenenge skorpion ya. Sengatan dari kilo kalajengking juga bisa ya. Hiperlipidemia kalsiemia pasca IRCP atau obat. IRCP itu tindakan ya. Ahmad Zidni turu loh. Pankreatitis kronis merem tapi didengarkan ya. Coba tinggal turu ya. Pankreatitis kronis ini ya, trias klasiknya ada kalsifikasi Kalau yang pankreatitis akut tadi itu ciri-cirinya nyerinya sangat hebat. Pasiennya bisa sampai meninggal ya. Saking sakitnya. Hebat ya. Nyerinya hebat. Tata laksananya ya kalau pankreatitis sampai meradang hebat ya harus dioperasi, direseksi pankreasnya. Ya. Resusitasi cairan, kontrol nyeri dan nutrisi dini plus tindakan operasi ya. Kalau yang pankreatitis kronik lebih lebih stabil ya. Kalsifikasi pankreas ya, radiologi,
Steatoring ngengeknya bercampur lemak, ya. Bisa juga pasiennya jadi diabetes karena pankreasnya sudah rusak. Ini insufisiensi eksokrin pankreas IEP ya. Penyebabnya pankreatitis kronik, sistemik fibrosis, pasca operasi. Gejalanya apa? Penurunan berat badan, bisa diare kronis karena enzim-enzim nggak ada, perut kembung dan defisiensi vitamin larut lemak. Karena apa? Karena karena vitamin yang larut lemak nggak bisa diserap dengan bantuan enzim pankreas ya. Terapinya PERT. Apa PERT? Pancreatic Enzyme Replacement, diganti ya. Enzim dari luar. Mereknya kayak Enziplex gitu-gitu ya. Banyak biasanya waktu bakti sosial tuh ada obat-obat itu ya. Ini kan kanker pankreas ya. Sering di kepala pankreas ya, kaput pankreas. Si kaput pankreas bahaya banget, 60-70%. Biasanya dia kuning pasiennya, tanpa gejala. Dicek marker tumornya ternyata CA19-9-nya meningkat ya. Bisa dipakai untuk monitoring, bukan untuk screening utama ya. Terapinya apa? Prosedur Whipple, dikerok pankreatikoduodenektomi ya. Jika tumornya masih terlokalisasi, tapi kalau udah metastasis nggak bisa. Simptom CA pankreas ini ya, biasanya pasiennya kuning, nggak nafsu makan, nyeri perut gitu-gitu ya, kembung, tapi yang lain-lain nggak itu. Sama pasien tiba-tiba gula darahnya tinggi, ya, itu bisa. Jadi penanda. Klasifikasi patologisnya nggak penting, ini referensinya, wes entek. Masih mau bertanya, diskusi, silahkan dicatat, ya. Kalau mau bertanya, bikin catatan, serahkan ke aku, ya. Monggo kalau bingung slide-nya, tanya, silahkan, ya. Wes, kuliahnya tak tutup, udah jam 10 lebih seperempat. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Oh, anu dah, sudah screenshot dah. Biasanya di absen ya. Wes dikirim nang aku, Mang ya. Nggak harus mulai dan selesai ya. Cuma di awal aja ya. Nggih, sudah saya kirim, dokter. Ya wes. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf menyita waktunya. Semoga bermanfaat.